memperhitungkan setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kami masih memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Kalau sudah kita kepadanya, kita menyanyikan pujian sukacita. Tinggi nama Amin.
kesaksian dia dari asal benar dan asal penting, asal benar.
kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga untuk pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terlebih dahulu Bapa, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengambil keputusan, berpikir dan bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Perikop firman Tuhan hari ini adalah hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Saudara-saudaraku, Katolik mempunyai tata cara ibadah sendiri, dan bagaimana dengan yang juga sebagai pengikut Yesus. Mari kita membaca secara berkata-kata. Saya membacakan ayat 7, adalah ayat 8, dan seterusnya berakhir mati ayat 19, kita melihat kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Saya mulai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang punya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah pamer akannya api sama dan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu ketika kamu diselah pada nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang
bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sama-sama. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya untuk selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Pengikut Tuhan Yesus Kristus dibekali dengan iman. Dibekali dengan iman. Tentang iman, bicarakan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 15. Dan juga dibicarakan tentang iman dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Oleh karena itu, persekutuan orang Kristen ini telah kita sepakati dalam pengakuan iman Rasul dan pengakuan iman Rasul pasti dimulai dengan perkataan Tuhan dalam Matius 18
terusir, ada nyawa terusir. Berdasarkan pengalaman ada hal ini, Tuhan izinkan dia berdasarkan mandat. Ada nyawa mempunyai mandat beranak susulan bertambah banyak
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Upah mengikuti. Kita membaca bertengkar. Saya baca surat 8. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh sama-sama? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal sama-sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini motivasi. Lakukan dulu, berbuat dulu, kerjakan dulu. Bahwa kamu percaya kepada firman yang hidup ini. Belum melakukan, kamu sudah mengikuti. Saya sangat belajar dari firman. 100 kali lipat.
sampai orang beriman terbukti nyata sampai pada Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 bagaimana pengikut Kristus orang percaya. Anak domba dan pengikutnya yang dikudus. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita membaca supaya kita tahu kita pengikut Yesus. Saya membaca ayat pertama, saudara baca yang kedua dan seterusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan suara yang kuat dan bagaikan gemuruh yang dahsyat, dan suara yang mendengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144,000 orang yang telah dibebas dari bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarakan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka itu dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sama-sama. Dan di dalam tubuh mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Amin. Walaupun demikian keadaan mereka tidak tercela. Walaupun manusia hidupnya tidak tercela di dunia ini, tetap ditebus dan menjadi pengikut. Bagaimana kita yang tidak setia? Ini sekali kita yang tidak setia. Setia sampai
kita membentuk suatu wadah. Wadah keuangan. Yaitu apa? Gereja. Gereja harus berjuang. Cita-citanya sudah didoakan. 33.000 baru. Iya. Sekolah dan pendidikan. Gereja berjuang. Sekolah dan pendidikan berjuang. Mulai dari Paul walaupun jangan seni kemis orang yang tidak mendukung aku dan seni kemis, tapi Triana serius. Triana serius. Sekarang beberapa kali. Dan serius. Dia membangun rumah ibadah dan ngomong-ngomong naik ke sini butuh 1 meter maju samping tingkat bangun asrama lantai 3 lalu lebih depan naikkan yang mau setia pasti berjuang. Tahu berjuang apa? Dua tiga orang berkumpul dalam namamu, di tengah-tengah mereka aku. Jangan senyum-senyum. Ada orangnya kerajinanmu kendor, ke gereja ada buka masuk gereja sudah dekat rumahmu kok kau masih terlambat. Apa itu? Hal kecil itu menjadi bagian dari kita sendiri. Saya sekarang jangan dudukkan dirimu di tengah. Dan kita berjuang ini mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kau itu dalam jumlah sekian itu pun harus ditebus dari dunia ini. Sudah tidak percaya. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus ditebus. Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita tidak terdalam kecelakaan. Ini firman. Orang Kristen membaca firman dan melayani. Dan dikatakan dalam pelayanan itu ada kurang. Dalam kepatuhan dan kesetiaan berjuang. Tapi ada yang tidak berjuang tapi mau menikmati. Kira-kira bagaimana? Memburu, mencuri, dengan kejahatan-kejahatan lain. Mau menikmati tidak bisa. Itu namanya pura-pura. Oleh karena itu, sekolah dan pendidikan mulai dari
sedang seperti kairos yang disebut. Fakultas Hukum negara ini negara hukum adalah panglima. Di Indonesia sama dengan apa yang kita peraturan menjadi terbatas. Dan kita canangkan ini, saya pernah DPR, DPR, Dewan Pengawas Rakyat, atau Dewan Penipu Rakyat. Hukum ya. Usaha-usaha doing business internasional. Percaya? Kalau tidak percaya, kita pasti malas. Tahu perasaan? Bukan diri. Kalau kau percaya pegang ini tidak berjalan atau tidak mau jalankan atau enggan atau nanti itu menjadi perasaan. Usaha. Semua usaha-usaha yang kita bangun mendukung apa?
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tulis firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keterbatasan kita manusia yang berdosa, pelanggaran dan kesalahan. Sebab itu saya mengundang saat ini, marilah kita menyesali dalam pelanggaran dosa kesalahan kita, mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Mari kita bersatu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri, marilah kita yang telah memuji diri di hadapan Allah menerima perjamuan kudus ini. Kristus memberikan perjamuan kudus ini menjadi penghiburan bagi setiap orang yang telah mengakui dan menyesal akan dosa-dosanya. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita mengenang Tuhan Yesus dan segala pengorbanannya untuk menebus kita dari kuasa dosa, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Dosa kita telah diampuni dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Kristus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus ini. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Arti kita bersekutu dengan Dia. Artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita mengenal dan memberitakan kematian
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah dan ucapkanlah syukur akan tubuh Tuhan. Haleluya. Angkatlah anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Renungkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, yang boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Ucapkanlah syukur dan minum. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan cinta untuk rumahmu, digenapi dalam penderitaan, pengorbanan, dan nyawamu yang engkau serahkan di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga engkau mencurahkan anakmu yang tunggal untuk menebuskan orang yang berdosa. Terpujilah engkau Tuhan dalam karya ilahi-Mu yang engkau genapi, dan biarlah hidup kami tidak jalan di tempat, melainkan kami boleh melakukan, menjalani terus kehendak. Biarlah karya ilahi-Mu tidak berhenti dalam hidup kami. Tuntunan Roh-Mu menaungi setiap langkah kami, sebab tubuh dan darah Tuhan kami telah menyatakan
yang penuh kasih dan setia. Pada hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memelihara nafas kehidupan kami dan mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh damai sejahtera Bapa. Dan kiranya Tuhan memberikan pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sampai setiap dalam jalan kehidupan kami bisa merasakan kasih Tuhan. Dan Allah kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami memohon kepadamu, berdoa menyampaikan setiap syafaat kami dalam tangan Tuhan. Sebelum itu biarlah Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah setiap doa kami ini Tuhan bisa Engkau dengarkan, dan biarlah setiap doa kami ini Bapa bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah kami yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami Bapa, dan biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan hati yang jujur, adil dan bertakwa Bapa. Dan biarlah Tuhan mengajari mereka untuk mengasihi rakyatnya dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa ini Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, berdoa juga Tuhan untuk situasi yang penuh ketegangan di wilayah Timur Tengah. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka Bapa, hikmat bagi setiap pemimpin mereka Bapa, sehingga boleh mereka mengerti bahwa biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan biar damai sejahtera boleh menyatukan mereka Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, jauhkanlah bangsa kami dari segala bencana alam, perpecahan serta niat jahat yang ingin merusak persaudaraan di bangsa ini Bapa. Kiranya bangsa kami tetap menjadi bangsa yang hidup, tenang, tentram, dan memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur, kami mau berdoa untuk SDI Santosa Asih Bapa, berdoa untuk para dosen dan staf Bapa, biarlah mereka kesatuan hati, biarlah mereka kesungguhan hati untuk melayani Tuhan, dan biarlah melalui mereka hamba-hamba Tuhan hidup Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru Bapa. Biarlah bukakanlah hati dan pikiran para calon mahasiswa yang baru untuk datang dan mencari pengajaran di tempat ini Bapa. Biarkanlah hati mereka untuk mau mengenal firman kebenaran-Mu, dan kiranya Tuhan lancarkan setiap tahapan penerimaan mahasiswa ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada panitia yang bekerja, dan jadikanlah STT ini semakin bertumbuh, berkembang, serta menjadi rumah rohani yang melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berkarakter mulia, berilmu, setia, dan siap dikirim ke seluruh penjuru ladang pelayanan Tuhan. Berkat juga para dosen pengajar Bapa, mereka seluruhnya Bapa, dengan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh berkelimpahan dengan hikmat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur karena Tuhan telah menyertai para mahasiswa yang telah kembali dari pelayanan Bapa. Kiranya Kau berkatilah mereka dalam setiap usaha mereka dalam menyelesaikan skripsi mereka Bapa. Biarlah para mahasiswa yang telah kembali ini, biarlah mereka bisa selesai dengan baik di bulan Agustus nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Santosa Asih dan penginjilan. Kami membawa Gereja Santosa Asih dalam perlindungan-Mu Bapa. Jadikanlah gereja ini sebagai benteng keselamatan, tempat teduh bagi yang lelah, rumah doa bagi semua bangsa, dan pusat pertumbuhan iman yang kokoh. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani di sini, para penatua, pengurus, dan seluruh pelayan firman Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan kasih yang tidak pudar dalam memimpin kawanan domba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi pelayan penginjilan yang menjadi panggilan gereja-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan semangat dan keberanian untuk berada di setiap tengah wadah-Mu Bapa, setiap jemaat, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bukalah hati orang-orang yang belum mengenal-Mu melalui setiap kabar keselamatan yang disampaikan. Teguhkanlah hati yang keras Bapa, tariklah mereka mendekat kepada Injil-Mu agar semakin banyak jiwa yang bertobat, diselamatkan dan bergabung